Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada hari ini dengan judul Menggembirakan orang mukmin. Orang mukmin atau seorang mukmin atau muslim harus menjadi ujung tombak dan poros kebaikan bagi sesama muslim. Di antara tugasnya sebagai seorang mukmin dan muslim adalah berupaya menggembirakan orang lain, berusaha agar orang lain bisa gembira. Nah, tugas ini merupakan amal ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah amal-amal yang lain, yang amal itu bersifat wajib. Maka amal ini, yaitu menggembirakan orang mukmin, merupakan ungkapan ekspresi dari rasa persaudaraan dan kesetiakawanan kita. Ia menguatkan ikatan kasih sayang dan sekaligus memperkokoh dan meneguhkan hubungan sesama muslim. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang mukmin di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat. Di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ganjaran, balasan bagi orang-orang yang mampu menggembirakan orang mukmin? Adalah diberikan derajat yang tinggi di surga nanti. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadi penolong dan mediator bagi saudaranya kepada orang yang berkuasa untuk menyampaikan suatu kepentingan yang baik atau membuatnya gembira, niscaya Allah akan meninggikan kedudukannya, makomnya, derajatnya di surga. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang lain adalah dia dibuat gembira pula pada hari kiamat. Jadi kalau dia menggembirakan orang mukmin di dunia, maka dia akan digembirakan pula di hari kiamat. Padahal kita tahu bahwa pada hari kiamat itu tentu suasana yang sangat mencekam dan membuat orang takut dan bersedih. Tetapi orang-orang yang menggembirakan saudaranya di dunia, dia akan digembirakan pula di hari kiamat nanti. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menemui sesama muslim dengan menampakkan perkara yang disukainya karena ingin membahagiakannya, niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya pada hari kiamat. Itu yang kedua. Yang pertama, diangkat derajatnya. Yang kedua, digembirakan dia pada hari kiamat. Yang ketiga, orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Imam Tabrani bahwa Nabi SAW bersabda, kata Ali, di antara hal-hal yang mendatangkan ampunan adalah engkau membuat senang saudaramu sesama muslim. Jadi yang mampu membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah bagaimana membuat saudara kita, seorang muslim, menjadi senang dan gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, di mana orang-orang yang menggembirakan sesama muslim dan mukmin akan mendapatkan tempat yang mulia. Itulah surga. Bukankah setiap kita mendambakan bagaimana kita di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Nah, di antara kunci orang-orang yang mendapatkan surga adalah orang yang menggembirakan sesama mukmin. Tentu ini ada dalilnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggembirakan seorang keluarga muslim, maka hanya surga balasan yang Allah ridhoi baginya. Artinya, tidak ada pahala baginya selain surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka membuat gembira orang lain. Satu di antaranya, sebagaimana yang tercantum dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Umar mengatakan, amal yang paling utama adalah membuat senang orang mukmin, yaitu engkau menutupi aibnya dan mengenyangkan perutnya atau memenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat bahwa seseorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lantas Rasulullah menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat sesamanya. Sedangkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat senang orang muslim, yaitu dengan membantu mengatasi kesulitannya dan membayarkan utang-utangnya dan mengusir laparnya. Aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk membantunya memenuhi kebutuhannya daripada aku melakukan iktikaf di masjid ini. Maksudnya dalam Masjid Nabawi selama sebulan. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan ridho pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam rangka membantunya memenuhi kebutuhannya, niscaya Allah akan menetapkan pijakan kakinya pada hari kaki lainnya tergelincir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menggembirakan orang lain tentu ada kode etik yang harus diperhatikan. Di
Di antaranya, upaya yang dilakukan untuk menggembirakan orang lain bukan merupakan hal-hal yang diharamkan. Umpamanya seperti korupsi, manipulasi, dan kebijakan yang membuat amal kebajikan itu menjadi haram. Tentu hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberinya hadiah, dan ia menerimanya, maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu yang amat besar, atau pintu yang sangat lebar di antara pintu-pintu dosa besar. Kita ulang hadisnya, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberinya hadiah, dan ia menerimanya, maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu-pintu yang amat besar atau lebar di antara pintu-pintu dosa besar. Hadis di atas merupakan dalil diharamnya perbuatan, katakanlah disebut dengan sekarang namanya gratifikasi, sogok menyogok. Nabi SAW menghendaki setiap pertolongan dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Beliau menginginkan usaha membuat senang orang muslim harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena suatu kepentingan maupun ya materi atau dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain atau membantunya dalam memenuhi kebutuhan, lalu orang itu memberinya hadiah dan dia menerimanya, maka itu termasuk dosa besar. Allah akan menghisap dosa itu dengan perhitungan yang sulit dan membatalkan pahala atas perbuatan baiknya tersebut. Saya pikir cukuplah sabda Nabi berikut sebagai peringatan bagi kita, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW pernah bersabda, berikan pertolongan, niscaya kalian akan diberi pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui ucapan nabinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhannya secara ikhlas demi mengharapkan ridho Allah semata, bukan demi manfaat duniawi, harta materi, kepentingan pribadi, atau posisi, akses, atau monopoli, atau kenaikan pangkat, atau juga pujian maupun kesombongan. Semua hal yang telah disebutkan tadi adalah tujuan-tujuan kotor yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, yang justru akan merusak amal soleh serta menjadi tujuan dari setan. Sesungguhnya perbuatan membuat gembira orang lain merupakan amal baik dengan syarat dilakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.